Halo guys, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendatangi dan mewawancarai UMKM Bir Peletok. Let's go. Baik Ibu, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zara Devina Junior. Di sini saya izin untuk mewawancarai usaha Bir Peletok Ibu. Yang pertama, kapan usaha Bir Peletok ini mulai didirikan? Sekitar 5 bulan lalu, itu bulan September tahun 2025. Ya, selanjutnya, apa yang melatar belakangi Ibu untuk memilih usaha Bir Peletok ini? Lebih ke mencari penghasilan tambahan aja. Oke. Selanjutnya, siapa target pasar utama dari produk Bir Peletok ini? Dewasa dan para orang tua. Selanjutnya, media atau cara promosi apa yang digunakan untuk menarik konsumen? Misalnya dari mulut ke mulut atau dari media sosial? Pertama share grup UMKM, terus status WA, dan selebihnya dari mulut ke mulut. Selanjutnya, di mana proses pembuatan Bir Peletok dilakukan? Di rumah. Di rumah. Di sini. Lalu, apakah usaha ini melayani pesanan khusus seperti untuk acara tertentu atau dalam jumlah yang besar? Bisa semuanya. Jadi bisa di custom request, bisa juga buat acara, bisa juga untuk nim sendiri. Jadi semuanya bisa. Itu bisa semua. Bisa semuanya. Selanjutnya, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini? 2 orang saja saat ini. 2 orang. Masih 2 orang. Lalu, bagaimana cara mengelola stok bahan baku seperti jahe, serai, dan rempah lain-lainnya? Kita pakai sistem semacam FIFO ya. Jadi pertama dibeli ya dia pertama keluar. Karena kan bahan rempah basah, menghindari ini ya kurang layak ini ya, pembusukan dan lain-lain. Selanjutnya, metode pembayaran apa saja yang tersedia bagi konsumen? Saat ini bisa cash, bisa transfer. Itu aja. Selanjutnya, bagaimana sistem penjualan produk? Apakah bisa dikirim ke rumah atau hanya tersedia di tempat? Bisa di pick up, bisa juga kita delivery. Selanjutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penjualan Bir Peletok? Naik turunnya pembeli ya, minat pembeli. Jadi kita agak sulit juga dalam menangani hal stok dari Bir Peletok. Itu sih lebih ke naik turunnya minat pembeli. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut sama Arif ya, Pak. Selanjutnya, berapa sih kisaran untuk harga Bir Peletok ini yang Ibu jual? Saat ini saya jual 2 varian. Ini yang untuk kecil 200 ml itu saya jual 7.500. Yang gedenya mungkin karena saya lagi ngasih tahu, jadi dia jualnya 1 liternya itu 35.000. Jadi baru 200 ml dan yang 1 liter. Oh, cuma 2 Bu ya? Baru Iya, baru 2. Dua ukuran ya, 200 ml dan 1 liter. Oke. Setengah dan yang 1 liternya 35.000. Nah, ini kan tadi kan Ibu ada 2 varian Bu ya. Nah, untuk 2 varian itu biasanya yang paling laku yang ukuran berapa Bu? Kalau sekarang lebih banyak orang cari yang varian 1 liter ya, karena liter. lebih murah, isinya banyak, juga lebih simple gitu. Kalau ini lebih, kalau yang ini sih ada, cuman mungkin memang carinya yang banyak yang lebih besar karena buat untuk packing family ya, biar bisa semuanya sekalian. Emang lebih murah Bu kalau lebih gede ukurannya? Iya, jadinya lebih murah. Lebih murah? Maksudnya kalau kita beli yang ukuran ini kan 200 ml, berarti Iya. 1 liter 5 botol, 5 botol 5 ya. botol, Itu jumlah harga 7,5 dikali 5. Kalau kita beli langsung yang 1 liter itu lebih murah. Oh, Tuh. pantas saya beli yang 1 liter semua ya orang. Lanjut Bu ya. Bagaimana perkembangan usaha Bir Peletok ini sejak awal berdiri hingga sekarang? Masih belum terlalu stabil ya, jadi ya masih naik turun. Naik turun. Tapi ada pembeli, cuman nggak begini. Ntar dulu nanti naik. Lanjut, tantangan terbesar apa yang pernah Ibu alami semenjak Ibu menjual Bir Peletok ini? Itu ya masalah stokis bahan baku, karena kan ini rempah ya, rempah bukan rempah kering tapi rempah basah yang fresh punya. Khususnya jahe itu kan basah ya. Kalau stoknya itu kita salah dalam hal pencucian dan sampai bersih, terus penyimpanan, itu dia akan mudah busuk, sehingga Benar. salah satunya ya saya akan agak aim jatuhnya nggak kejual rugian. Jadi lebih ke masalah itu aja sih, stokis aja. Stoknya ya. Itu aja sih selama ini. Oke. Lanjut, wilayah mana aja yang udah Ibu jangkau untuk penjualan Bir Peletok ini? Saat ini masih di Bogor, Jakarta juga sudah, Bekasi juga sudah. Niat Ibu tuh mau sampai mana? Jabodetabek. Oh, keren. Targetnya Jabodetabek ya. Nah, konsumen yang paling banyak membeli itu biasanya dari kalangan apa aja Bu? Lebih banyak orang tua. Orang tua. Karena buat anak-anaknya ya? Oh bukan, Enggak juga. buat dikonsumsi sendiri. Buat sendiri. Karena ini kan minuman rempah ya, jadi
lebih orang tua itu lebih mengenal dan rasa rempah ya gitu. Ini kan minuman sehat herbal rempah. Jadi lebih ke ini ya orang tua. Kalau anak-anak sekarang kan maunya minumannya bukan rempah ya. Iya, Memang ada benar. yang suka, bahkan Ah. anak saya juga yang kecil 4 tahun tuh suka gitu. Tapi kan nggak semuanya. Jadi lebih banyak peminat orang tua. Tapi ada Gen Z yang beli gitu, Bu? Saat ini sih belum. Oh, belum ada. Hmm. Oh. Karena ya itu dia mungkin mereka dominan COVID kayak gitu. Ini kan Iya. lebih ke orang tua. Oke. Minuman. Oke, selanjutnya platform digital apa yang Ibu gunakan untuk mempromosikan bir peletok ini? WA aja sih. WA ya. Masih masih ya. Instagram belum ada, Bu? Instagram atau YouTube? Belum apa ya, belum sempat, dan ranahnya kan kalau udah IG itu artinya udah bisa lebih cenderung meluas untuk nanti dari request. Sedangkan saya kan belum bisa komit ya, maksudnya belum bisa ikut ke sana. Jadi saat ini memang baru WA aja. Oke. Lanjut. Bagaimana cara menjaga kualitas bahan baku agar tetap baik? Ya khususnya saya bicarain jahe lagi karena dia adalah bahan yang paling utama dibanding Iya. apa lainnya ya. Selain dia karena dia basah, jadi cara saya penyimpanan itu adalah setiap sekali yang pasti dicuci. Setelah dicuci itu dikeringkan benar-benar kering, lalu simpan ke wadah tertutup dan disimpan di kulkas. Itu yang membuat jahe itu awet bisa sampai berminggu-minggu. Paling saya itu yang lebih ke situ. Yang lainnya kering, jadi ya udah simpan di wadah tertutup aja, lebih ke situ sih. Oke. Lanjut. Bagaimana pengelolaan modal dalam usaha ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah cukup baik karena dari setiap hasil penjualan ada namanya modal utama. Setiap hasil penjualan setiap bulannya itu saya selalu sisihkan sebagian hasil jualan itu untuk menambahkan modal di awal, sehingga ya setiap bulan penjualannya ya modal terus naik gitu sih. Lanjut. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menghadapi persaingan usaha? Lebih ke ini aja sih, mempertahankan citra rasa ya. Kalau di luar sana kan mungkin banyak berpatok ya, lebih ke itu aja. Saya punya citra rasa khusus ya, walaupun namanya di sana sama tapi pasti ada rasa yang beda. Jadi lebih ke situ aja sih, Tapi, Bu, mempertahankan citra saya punya rasa. Sebelum membuat ini, Bu, pernah nyobain bir peletok? Jadi Iya. sampai buat kayak gini gak? Iya, justru Oh, saya iya. sebelum mulai jualan itu memang saya coba-coba dulu. Saya ada kan yang di beberapa yang di Jakarta, saya beli online. Saya Iya. pengen supaya saya udah tahu rasanya, karena kebetulan juga ini usaha resep dari saudara dari Incangjing. Ya. Oh, Ibu orang Jakarta ya? Iya, terus saya compare juga sama bir kotak yang dijualan di online kan seperti apa. Jadi saya ya udah dari situ saya baru bisa bikin. Oke. Compare rasa. Ini terakhir, Bu, apa keunggulan utama bir peletok yang dijual dibandingkan dengan produk lain? Yaitu menguatkan aroma rempahnya, khususnya jahe sama dan manisnya aja sih, Oh, lebih ke situ. Karena kan kalau rempah lainnya mungkin hanya aroma wangi, tapi kalau jahenya itu strong, dia kan bisa bisa buat hangat setelah minum tuh hangat gitu. Itu sih. berkesehatan bagus, Bu, ya. Iya. Oke, udah, Bu, itu udah pertanyaan terakhir. Terima kasih, Bu, udah bersedia kami wawancara. Mohon maaf bila kami berdua, saya dan Zahra, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama